Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya viewer-viewer di channel ini pada sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Aku telah berusaha mengumpulkan sejumlah data dan mencari semua informasi yang ada. Ternyata aku hanya menemukan satu nama, yaitu Apollinaris. Dialah penggagas dari apa yang dinamakan Duinatur, ya, Yesus yang 100% Allah dan Yesus yang 100% manusia, seperti yang pernah kita jelaskan kemarin. Dan aku berusaha mencari lagi data, tapi juga tidak ketemu, hanya satu nama itu yang muncul. Jadi sementara aku simpulkan bahwa dogma, aku bilang dogma karena apa? Karena gereja juga mengakui itu dogma, ya. Itu dogma. Gereja mengakui bahwa itu dogma Kristen. Artinya ketika dogma itu ya memang tidak perlu dicari sandaran alkitabiahnya, nggak ada di Alkitab. Orang namanya aja juga dogma. Dogma itu tidak berdasarkan nas. Itulah bahayanya filsafat ketika digunakan dengan cara yang tidak benar, gitu ya. Jadi dogma itu sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dogma itu digagas oleh seseorang yang bernama Apollinaris. Kalau misalkan nanti ada ternyata bukan Apollinaris yang menggagas, atau ada pihak-pihak lain, atau ada kelompok, tolong aku dikasih tahu, gitu ya. Jadi gitu, keilmuan itu sifatnya temporer gitu. Temporer. Kalau misalkan ini salah, ya nanti kita rubah lagi menuju, karena ilmu itu mencari kebenaran. Gitu, ya. Ada kalanya kebenaran itu sudah ketemu pada sebuah titik absolut benar. Ada kalanya dia dalam masih proses mencari. Nah, nanti kalau misalkan ternyata bukan Apollinaris yang menggagas Duinatur ini, tolong aku dikasih tahu. Tapi untuk sementara aku berkesimpulan itu Apollinaris. Gitu. Jadi tajuk kajian kita hari ini adalah Yohanes ini versus Apollinaris. Tentang Yesus, ya. Ini tajuk kita, bahwa tajuk kita adalah Yohanes versus Apollinaris tentang Yesus, gitu. Aku jelaskan dulu begini. Memang sangat diperlukan kemampuan sastra, itu memang sangat diperlukan dalam memahami kalimat-kalimat yang ada dalam teks-teks suci, karena teks-teks suci itu juga menggunakan bahasa-bahasa sastra, yaitu bahasa-bahasa seni, ya. Dengan demikian kita mengenal ada sebuah istilahan yang tersurat dan yang tersirat. Apa yang tersurat dan apa yang tersirat secara secara normali atau secara idealis seharusnya memang sama antara yang tersurat dan yang tersirat, itu menjelaskan sesuatu objek yang sama. Tapi ada kalanya yang tersurat dan yang tersirat itu berbeda, gitu loh. Ketika teks-teks itu dibangun oleh sebuah diksi yang menyusun satu buah narasi dalam teks suci, ya, kita tidak bisa lagi membedakan apakah
Objek yang dimaksud itu terjadi pertemuan antara apa yang tersurat dan apa yang tersirat, ataukah terjadi perpisahan, apakah terjadi perpisahan antara yang tersurat dan yang tersirat, ya situ jadi masalah. Ya, jadi masalah, bisa keliru gitu loh. Sekarang aku kasih contoh begini. Ya. Sebelum aku kasih contoh, aku jelaskan dulu tentang Allah, ya. Seperti aku udah bilang, Allah itu setiap teks, ya, setiap teks, mana Bible yang paling bawah, oke. Setiap teks yang tertulis tekstual Bible, dalam Bible ini Allah itu tidak serta-merta dia dipahami sebagai Allah yang sejati. Lihat, apakah antara yang tersurat dan yang tersirat itu ketemu, ataukah di dalamnya terjadi pemisahan antara yang tersurat dan tersirat. Tuh, ya. Sekarang aku kasih contoh begini. Di dalam teks yang disampaikan oleh Yohanes, ya, Yohanes 17 ayat 3, ya, dia mengatakan satu-satunya Allah, ya, ingat ya, Yohanes mengatakan satu-satunya, bukan salah satunya. Ini satu-satunya penghapusku. Berarti aku tidak punya penghapus lain. Cuman satu. Ini salah satunya spidolku. Salah satunya. Berarti aku punya spidol lain. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Paham ya? Dan ayat ini memperkuat bahwa yang dimaksud Yohanes tentang Allah dalam Yohanes 17 ayat 3 ini adalah Allah yang sejati. Ini Allah yang sejati. Sejatinya Allah, Allah. Di mana antara yang tersurat dan yang tersirat ketemu, ya, antara yang tersurat dan yang tersirat ini ketemu dia. Inilah yang dimaksud oleh Yohanes dalam 17 ayat 3, Allah itu adalah Allah yang sejati. Paham di sini? Inilah yang menciptakan langit dan bumi, yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha mengatur. Ini Allah sejati. Sekarang Yohanes itu merujuk kemana dia? Dia merujuk ke, sebentar, ini satu tadi, dua, Keluaran 3 ayat 6. Ya, akulah, ya, di sini ditulis ya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, ya, Allah Ishak, ya, Allah Yakob. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Orang Yahudi itu tahu, bahwa siapapun yang memandang Allah itu akan mati. Gitu loh. Jadi Musa itu tidak berani melihat Allah, gitu loh. Makanya kalau kita tahu kenapa kadang-kadang kiai-kiai, ulama-ulama atau apapun itu taunya makainya tapi nggak tahu sebab. Ambil deh anunya Bapak. Itu bukan.
yang untuk sholat, yang untuk apa namanya? Ini ya. Kadang-kadang nggak tahu. Aku kalau sholat pakai ini, gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu, cuman ikut-ikutan aja. Ya itulah gebleknya itu. Nggak tahu substansinya, cuma ikutan. Ulama-ulama, kiai-kiai, pastor-pastor, apa kok yang orang-orang yang merasa suci itu, kalau pakai tutup kepala kan begini. Nah begini kan. Tapi dia kalau ditanya tahu nggak kenapa begini? Itu cikal bakalnya ketika Kanjeng Nabi Musa naik ke Gunung Sinai menerima dasatita, itu Kanjeng Nabi Musa tidak berani menghadap, langsung bertatap itu apa? Kena cahayanya aja silau. Jadi kalau ada teks mengatakan bahwa bertemu Allah atau bertemu muka dengan, bukan bertemu muka terus hadap-hadapan begini. Itu loh. Memperlihatkan diri bukan berarti terus nampak Allah di depan berdiri, ada kakinya, ada tangannya, bukan begitu. Itulah bahasa sastra, ya. Jadi karena silau, ininya gini kan Nabi Musa begini. Untuk menutupi cahaya yang silau itu. Gini loh. Terus ini ditiru oleh tokoh-tokoh agama dari agama apapun, khususnya agama Samawi ini, ya. Tiru tokoh-tokohnya itu yang punya kunci surga itu. Gini. Tapi kalau ditanya belum tahu tadi, kenapa pakai begini? Kenapa? Kenapa enggak tahu? Itu meniru Musa. Kenapa Musa baik? Karena silau. Cahaya Allah itu begitu tutup. Ya. Itu hanya intermezzo aja. Sebentar, aku minum dulu. Oke. Jadi, yang dimaksud Yesus dalam Jadi yang dimaksud Yohanes dalam pasal 17 ayat 3 itu tentang Allah yang sejati itu Allah ini yang dijelaskan dalam Keluaran 36, yaitu Allah siapa sih? Sebentar, aku baca lengkapnya aja supaya enak. Ini aku bacakan. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Ini ngomongnya Allah ngomong kepada Kanjeng Nabi Musa, ya. Jadi nanti jangan tanya lagi lah Nabi Musa ke Abraham, ke Ishak, ke Yakub itu berapa jaraknya, hidup tahun berapa kok disebut ayahmu. Itu repot lagi. Itu budaya lagi gitu loh ya. Jadi nggak serta-merta aku seperti anakku Grahito, nggak harus begitu. Ya. Bagaimana cara memahami ayah gitu ya. Ya memang tidak sejaman antara Abraham ke Musa ya. Kok Abraham ke Musa? Abraham ke Ishak aja nggak sejauh itu jaraknya. Tapi tetap aja disebut sebagai ayahnya. Itu gaya bahasanya memang begitu. Oke, begini aku baca. Keluaran 36. Lagi ia berfirman, akulah, jadi Allah klaim, akulah Allah ayahmu. Nah, ini yang diajak ngomong Kanjeng Nabi Musa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jangan dipahami Allah Abraham, Allah namanya Abraham, bukan. Sebetulnya lengkapnya tuh begini terjemahnya. Allahnya Abraham, bapakmu, Allahnya Ishak, bapakmu, Allahnya Yakub, bapakmu. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu menjadikan aku ini Allahnya. Bukan yang lain. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Allah yang tunggal. Itu loh. Jadi Allah sejati yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam 17:3 itu mengarah kepada Allah yang ini di Keluaran 36 ini. Ini Allah sejati. Itu loh. Mana ada Bapak Abraham mengajarkan Tritunggal? Mana ada Bapak Ishak mengajarkan Tritunggal? Mana ada Bapak Yakub mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Itu loh. Kalau Tritunggal itu ada sejak dulu orang Yahudi sudah Tritunggal, tapi kan tetap aja tunggal. Di situ masalahnya. Nah, terus kenapa kita beberapa kajian ini fokus untuk menjelaskan sejelas-jelasnya siapa sebetulnya eksistensi Yesus itu?
Karena salah satu untuk membangun dogma. Jadi dogma itu dibangun dari atas dogma. Apa? Yesus Dwinatur itu. Makanya kita sekarang fokus mengatakan bahwa Dwinatur Yesus 100% 100 Allah. Itu adalah sebuah dogma yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Kita uji nanti dengan kata Yohanes. Itu loh. Oke? Aku hapus ini ya. Allah yang sejati. Oke. Santai-santai aja, pelan-pelan saja ya. Semoga bisa. Terus kita lari ke nih yang menjadi anggapan bagi mereka yang aku kalau bilang Kristen di sini yang Tritunggal loh ya, bukan yang Kristen tunggal ya. Jadi aku nggak perlu menjelaskan lagi. Kalau Kristen tunggal kan sudah nggak ada masalah sudah. Di Yohanes 1. Tidak. Aku tidak akan menjelaskan Yohanes 1 pasal 1. Aku mau menjelaskan dulu Keluaran ya. Kemarin sudah kita bahas 7:1. Ya. Apa katanya? Kita baca di sini ya, Keluaran 7:1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi diangkat sebagai Allah. Ya. Diangkat ya. Diangkat sebagai Allah. Pertanyaannya, kumpulkan semua orang Kristen. Sedunia itu kumpulkan. Apa pandangan mereka terhadap Allah di sini? Kumpulkan. Kita uji sekarang. Kumpulkan, wes. Yang katanya pakar-pakar perjanjian baru, yang katanya paling top kristologinya, kumpulkan di sini. Ya. Di sini ada yang kita sebut tadi, yaitu tersurat dan tersirat. Coba tanya sama mereka, apakah Musa itu Allah? Kumpulkan. Dari keras kroco-kroco itu, sampai keras yang akademisi, sampai yang katanya rohaniwan, kumpulkan. Tanyakan, apakah dalam Keluaran 7:1 ini mereka menganggap Musa itu sebagai Allah? Coba. Tidak kan? Kenapa? Mereka bisa memisahkan antara yang tersurat dan yang tersirat. Itu di sini mereka mampu memisahkan. Yang tersurat ya, itu memang Allah, tapi yang tersirat bukan Allah. Apa? Sebuah istilahan, utusan, karena Musa itu diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka dia diberi nama, gelar, atau dijuluki juga sebagai Allah. Jadi bukan Allah yang sejati. Ini tidak sama dengan tadi yang di Yohanes berapa? 17:3 tadi. Tidak sama. Kalau itu Allah yang sejati. Begitu juga yang di Keluaran 3:6. Tidak sama. Meskipun tersuratnya Allah, tapi tersiratnya beda sudah. Gitu. Ya. Pertanyaannya, kenapa di sini orang Kristen cerdas bisa membedakan antara yang tersurat dan tersirat? Itu loh. Kenapa orang Kristen itu di sini bisa cerdas dia? Bisa membedakan antara Allah yang tersurat dan Allah yang tersirat. Tidak lain karena mereka di sini ketika berhadapan dengan ayat ini, dogma itu dibuang. Dwinatur Yesus. Kalau di sini Dwinatur Musa tidak ada.
Karena dibuang dogmanya. Oke. Kan ya enggak mungkin lah, bagaimana bisa terjadi sudah 100% Allah kok 100% manusia. Itu kepada siapapun enggak mungkin berlaku. Kepada Yesus, kepada Musa, kepada Bapak Abraham, kepada nabi-nabi yang lain enggak mungkin. Manusia ya manusia, Allah ya Allah. Orang sudah diikat dengan bulatan kuantitatif 100% kok. Ya, karena di sini dogmanya itu nggak dipakai, gitu loh. Ya, di Keluaran 71 ya, kumpulkan sedunia orang Kristen yang Tritunggal itu, tanyain apa di sini mereka menganggap Musa itu Allah. Jawabnya tentu tidak. Karena apa? Di sini dogma tidak mereka pakai. Sehingga mereka bisa membedakan antara Allah yang tersurat dan Allah yang tersirat. Inilah bahasa. Ya. Oke, aku hapus sekarang. Oke. Sekarang kita lihat. Di Yohanes ya 1:1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ujungnya aja aku ambil. Firman itu adalah Allah. Pertanyaannya, kenapa di sini Yesus dianggap Allah? Yesus yang firman itu. Ya. Kenapa di sini Yesus itu dianggap Allah? Padahal ini tidak lebih tegas daripada ayat Keluaran yang tadi. Yang tadi itu jelas teksnya bilang, Musa, aku angkat engkau sebagai Allah. Itu jelas sekali. Di sini kan masih perlu penafsiran, karena ini gaya bahasa, kembali aku ulang lagi, gaya bahasa sastra. Ya. Dan aku berulang kali, sebetulnya debatnya itu tidak di sini dulu, tapi oke lah. Demi sebuah perjalanan yang tidak buntu, aku hindari dulu perdebatan tentang Yohanes 1 pasal 1 ini. Apakah dia murni tulisan dari Yohanes atau Yohanes memplagiat dari himne Platonis? Itu sebetulnya perdebatan panjang juga. Tapi oke lah. Kita anggap ini tulisannya Yohanes. Ya. Tetapi apakah Yohanes menganggap bahwa Yesus itu Allah dengan tulisan ini? Kan tidak. Hanya orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus itu Allah yang digantikan oleh firman ini. Kenapa? Tadi ya, ada yang tersurat. Ada yang tersirat. Ya. Jadi Allah yang tersurat dan Allah yang tersirat ini di sini orang Kristen nggak bisa bedakan. Pertanyaannya kenapa tadi ketika ketemu Musa bisa dibedakan, tetapi ketika ketemu Yesus tidak bisa dibedakan? Ya karena sebelum baca ini sudah dicekoki yang namanya dogma Yesus duinatur ini. Ini loh. Dogma ini loh. Jadi sebelum membaca ini, mereka sudah dicekoki oleh dogma ini. Seandainya tidak ada dogma ini, ya ini terpisah. Ini bukan Allah yang sejati. Ini tidak mengarah kepada Yohanes 17 pasal 3. Belum lagi kemarin kalau kita buka Injil edisi Arobian yang sudah aku tunjukkan sama kalian. Apa katanya? Kalimatullah itu bahasa majemuk itu sebetulnya. Jadi kalimatullah adalah firman-Nya Allah, bukan firman itu adalah Allah. Beda lagi. Injil diterjemahkan ke bahasa lain, terjemahannya menjadi beda lagi. Kesimpulan beda lagi. Cara pandang berbeda lagi. Itulah yang harus ditanggung oleh kitab-kitab terjemahan seperti itu. Saya minum dulu. Ya.
Sekarang aku hapus ini, udah paham kan? Karena dogma sehingga tidak bisa membedakan antara Allah yang tersurat dan Allah yang tersirat. Ya, jadi di sini dianggap bahwa Yesus itu Allah. Oke. Ya. Hapus. Sekarang kita merujuk ke ujung. Kembali ayat itu aja yang kita kupas tuntas, karena meskipun hanya beberapa ayat tapi mengandung beberapa masalah. Ya. Kita ke Yohanes 1 yang pasal 14. Kemarin juga sudah kita bicarakan. Apa katanya? Firman ini tegas sekali kok. Firman itu ya telah menjadi nih, supaya jelas nih, aku tulis dengan jelas supaya jelas. Manusia. Ya. Apa kata Yohanes? Firman itu telah menjadi manusia. Bukan menjadi 100% manusia, 100% Allah. Itu kan apolinaris. Yohanes dengan jelas mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusia yang dimaksud itu? Ya Yesus ini. Kalau memang Yesus itu dalam anggapan Yohanes itu adalah 100% manusia, 100% Allah, kalimatnya tidak begini. Firman itu telah menjadi 100% manusia, 100% Allah. Kalau ini tertulis begitu, berarti apa yang disampaikan Apolinaris itu bukan dogma, tetapi sesuatu yang alkitabiah. Tapi fakta di lapangan kan tidak begitu. Alkitab tidak mengatakan begitu. Ya? Tidak mengatakan begitu. Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Ini sangat mudah dipahami. Daripada 100% manusia, 100% Allah. Bagaimana? Coba pelan-pelan. Kau pahami pelan-pelan. Jangan, kalau ngaji sama aku itu tidak perlu berpikir yang macam-macam lah ya. Ini kita ngaji dalam rangka ilmiah ya, dalam rangka edukasi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dibantah ya dibantah saja. Nggak perlu yang berpikir yang itu penghinaan, itu menyerang. Enggak, kita ngaji bareng-bareng. Ini yang benar gimana sih? Aku punya pendapat begini, kalau kamu punya pendapat lain silakan. Gitu. Jadi kita berpikir dewasa lah, jangan kekanak-kanakan. Ya. Oke, akhirnya terjadilah seperti ini. Yang namanya paradoksial. Bukan hanya paradoksial, diametral. Diametral itu berbeda jauh, barat timur yang nggak mungkin ditemukan. Diametral, paradoksial. Ini. Antara apa? Antara salah satu sisi Yohanes, antara salah satu sisi Apolinaris. Apa? Di mana ini paradoksialnya? Yohanes mengatakan bahwa ya Yesus itu manusia. Ya, sementara dogma Apolinaris Yesus 100% manusia, 100% Allah. Nah, di sini terjadi paradoksial. Nah, sekarang
Anda, aku ulangi sekali lagi, pilihan ada di tangan Anda. Ya, ini Alkitabiah. Ini ya. Bentar. Tadi jatuh. Oke, biarin dah nanti. Ya. Ini Alkitabiah bahwa Yesus itu manusia. Ini adalah dogma. Bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Anda mau pilih mana? Yang namanya dogma itu tidak bisa pakai otak. Otak itu tidak menyediakan ruang untuk dogma. Baik otak kanan, otak kiri, nggak ada. Ya. Minum dulu. Lalu dogma itu di mana? Di hati. Gitu loh. Dia langsung masuk ke hati. Makanya kebenaran itu ya. Ini otak atau nalar, ini hati. Kebenaran itu seharusnya dicari pakai otak dulu. Jangan langsung masuk ke hati. Ya, karena apa? Otak ini yang bisa, makanya ada disebut rasio, bahasa Inggrisnya kan rasio. Rasio itu pembanding. Otak ini punya kemampuan canggih, dia membandingkan yang benar dan yang salah. Nih, rasio, maka disebut rasio, itu pembanding. Sementara hati itu tidak bisa, ini emosi, emosional atau perasaan. Perasaan itu belum tentu benar. Gitu. Orang kalau sudah senang saja sama seseorang itu, apapun yang dilakukan, jangankan yang dia lakukan benar. Tapi kalau perasaan yang sudah senang, yang dilakukan salah aja itu tetap dibenarkan. Itu kalau kita pakai perasaan, pakai hati. Begitu juga kalau kita, perasaan kita sudah nggak senang sama seseorang, jangankan dia salah, dia benar saja kita salahkan. Jadi hati ini dia tidak objektif, dia subjektif. Tapi kalau otak, rasio, dia objektif. Dia salah ya salah, benar ya benar. Tinggal nanti kita mau tunduk terhadap kebenaran otak atau tidak. Memang antara otak dan hati ini terus kerjasama terus. 1 tambah 1 tambah 1 itu otak bilang yang mesti 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Otaknya orang apa aja lah. Otaknya ateis sekalipun yang nggak percaya Tuhan. Apalagi orang yang bertuhan. 1 tambah 1 tambah 1 itu ya 3. Itu namanya hukum besi. Sunatullah. Ketetapan Allah. Kalau kami orang Islam bilang sunatullah. Karena semuanya tidak ada yang tidak ditetapkan oleh Allah. Itu semua ketetapan Allah sudah menetapkan yang namanya naturali atau hukum alam kalau orang-orang sains gitu ya. Itu hukum besi. Ini entah ini orang kafir, entah ini orang Islam, entah ini orang nggak percaya Tuhan, entah ini orang tetek bengek, kalau dilemparkan mesti jatuh ke bawah. Nah, nggak ada misalkan yang melemparkan orang Islam terus ini ke atas sana, nggak. Hukum gravitasi itu hukum besi. Terus yang melemparkan orang Kristen terus ke atas ya enggak? Ya tetap aja jauh. Mau orang apapun agamanya, mau dari Jawa, Batak, Sunda, Eropa, Asia, India, Arab, Israel, kalau melemparkan mesti jatuh ke bawah. Nah, itu namanya hukum besi. Jadi sains, hukum alam, naturally, atau kalau kami bilang sunatullah, itu nggak memandang apapun. Dia sudah ditetapkan begitu, ya begitu. 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Itu kebenaran otak itu menerima. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tidak 3, otak pasti menolak. Tapi apakah otak menolak, hati terus menolak? Idealnya begitu, tapi ada kalanya otak menolak, hati menerima. Itu tadi yang perasaan. Begitu juga 100% manusia, 100% Allah itu ditolak sama otak. Bagaimana? Ini 100% spidol, masa ini 100% handphone? Kalau 100% handphone ya dia sudah handphone karena sudah diikat 100%. Ya. Jadi kembali lagi, ini hanya untuk membantu Anda memahami kajian hari ini ya. Intinya memang
ada pada pemilihan, apakah Anda akan mengikuti apa yang disampaikan Yohanes dalam Injil karangannya, ya? Apakah Anda akan mengikuti Apollinaris dengan dogmanya yang itu diterima gereja dan diakui sebagai dogma Kristen? Itu pilihan di tangan Anda, dan Anda bebas dalam menentukan pilihan, karena kalau sudah akhir dari sebuah diskusi, kalau dalam diskusi itu kita bisa berbicara apa saja, tapi kalau sudah akhir diskusi itu sudah berbicara tidak dalam format akademik tapi dalam format aplikatif, itu kita tidak boleh mengintervensi siapapun, ya. Makanya setelah akhir dari diskusi ini itu sudah aplikatif, kalian semua bebas menentukan. Aku hanya menjelaskan apakah kalian akan mengikuti Yohanes atau akan mengikuti Apollinaris. Kenapa harus memilih? Karena faktanya berbeda, diametral paradoksial. Yohanes mengatakan Yesus manusia, dan Apollinaris mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Itu kajian hari ini, dan mohon maaf kalau terlalu cepat atau ada kata-kata yang keliru, tulisan yang keliru, ya. Semoga kajian-kajian kita semakin mencerdaskan kita sehingga kita dapat menempuh jalan lurus, yaitu Shirathul Mustaqim, dan semoga tiada hentinya kita saling belajar, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.